حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Sewaktu Nabi kita berjalan bersama Jibril alaihissalam, tiba-tiba datang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ujar Jibril, "Nah, Abu Dzar datang wahai Rasulullah." Ujar Nabi, "Awa ta'rifuna?" Ikang kenal kalawan Abu Dzar itu. Kan Jibril biasa kalau datang ke itu cuma Nabi urusannya. Setelah ketemu Nabi, sampaikan wahyu, boleh. Ini kada, tuh ujar Jibril, Abu Dzarin datang. Nabi cuma tahu kawan Abu Dzar itu, wahai Jibril. Jibril menjawab, "Huwa ashharu indana minhu indakum." Di kalangan malaikat, Abu Dzar lebih terkenal daripada kalangan manusia. Abu Dzar kalau di malaikat, wahai Muhammad, terkenal lebih daripada di bumi ini. Bersabda Nabi kita, berkata Nabi kita, "Bimaza nala hadhil fadilah?" Kenapa dia mencapai ini fadilat, wahai Jibril? Keutamaan ini dengan sebab apa dia capai? Jibril menjawab, "Likasrati qiraatihi qul huwallahu ahad." Karena Abu Dzar ini banyak membaca qul huwallahu ahad. Nah. Yang keenam, fadilat daripada suratul Ikhlas. Anas bin Malik meriwayatkan, "Kunna fi Tabuk." Kami berada di Tabuk. Tabuk itu perjalanan 12 hari dari Madinah. Dihitung kilometer itu kurang lebih 560 kilometer dari Madinah. Nah, Rasulullah dan sahabat berperang di sana, perang Tabuk. Fatala'ati syamsu ma laha syu'a' wa diya wa ma ra'aynaha 'ala tilkal halah qattu qabla dhalik fa'ajiba kulluna. Suatu hari matahari terbit, tidak ada cahaya. Matahari itu terbit cuma kalas. Nah, kada kayak biasanya, kada pernah macam itu terbitnya matahari. Kami pun aneh, kenapa matahari jadi demikian? Fanazala Jibril wa qala inna Allah amara ayyunazzala minal malaikat sab'una alfa malak fayusallu ala Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi. Jibril turun mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah memerintahkan 70.000 malaikat turun untuk menyembahyangkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi, sahabat Rasulullah yang tinggal di Madinah. Jadi Muawiyah bin Muawiyah ini wafat di Madinah, malaikat diperintahkan 70.000 untuk ikut menyembahyangkannya. Nabi kita berkata kepada Jibril, "Bima balagha ma balag?" Dengan apa dia mencapai derajat itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, "Kana yuhibbu suratal Ikhlas." Karena Muawiyah itu suka dengan surah Qul huwallahu ahad. Nah. Jadi mencintai surah Qul huwallahu ahad, suka membaca surat Qul huwallahu ahad. Ini akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat, dan membahagiakan dunia akhirat. Masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Rasul, dialah Allah yang esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah itu seorang pun yang menandinginya.
ayat ini atau surah ini turun di Mekah. Sebagian ahli tafsir menerangkan bahwa sebab turun ayat atau surat ini adalah pertanyaan orang musyrikin. Orang-orang musyrik di Mekah menyuruh Amir bin Tufail menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amir bin Tufail datang kepada Rasulullah. Ujar Amir, "Ya Muhammad, sababta alihatana." Kamu wahai Muhammad sudah mencaci maki Tuhan kami, berhala-berhala. Wa khalaqta dina abaik, dan engkau wahai Muhammad sudah menyalahi agama nenek moyang engkau. Fa in kunta fakiran aghnainak, jika engkau wahai Muhammad kekurangan duit, kami bantu engkau. Mun ikam ni fakir, kalau ikam macam ini, kami kayakan engkau. Wa in kunta majnunan dawainak, jika engkau gila hai Muhammad, kami obati engkau. Wa in hawaita mar'atan zawwajnakaha, jika engkau mengingini perempuan, kami kawinkan dia kepada engkau. Faqala alaihi salatu wassalam, ujar Nabi kita, lastu bi fakir wala majnun wala hawaitu mar'ah. Aku kada fakir, ujar Nabi. Aku kada gila dan aku kada menghendaki seorang perempuan. Ana Rasulullah ad'ukum min ibadatil asnam ila ibadati. Aku ini utusan Allah mengajak kalian menyembahnya, meninggalkan menyembah berhala-berhala itu. Bulik si Amir bin Tufail tadi. Dalam kesempatan yang kedua datang pulang kepada Rasulullah. Ujar si Amir tadi bin Tufail, bayyin lana jinsa ma'budik am min zahab aw fiddah. Wahai Muhammad, terangkan kepada kami Tuhan engkau tuh emas kah perak kah Tuhan engkau itu? Emas atau perak? Fa anzalallah hadhihi surah, Allah menurunkan ini surah. Katakan hai Muhammad, huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tuhan Allah itu adalah asa, baik zatnya, baik sifatnya atau perbuatannya. Ujar si Amir tadi, salasuni'atin wa sittuna sanaman la taqumu bihawaijina fa kaifa yakumul wahid bihawaijil khalqi. Wahai Muhammad, kami ini punya Tuhan 360. Itu pun Tuhan kami kada mampu mengurusi kami. Ada yang kelaparan, ada yang fakir, ada yang sugih, macam-macam. Apalagi Tuhan saya pun baginda kada mampu mengurus makhluk ini. Itu salah satu sebab diantaranya yang menyatakan sebab turunnya suratul Ikhlas ini. Qul, katakan wahai Rasul, huwallahu ahad, Allah itu adalah asa, baik zatnya, sifatnya, tidak ada seorang pun yang bersifat seperti sifat Allah. Baik perbuatannya, tidak ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu esa, Allah itu satu, zatnya satu, sifatnya satu, dan perbuatannya satu. Arti sifatnya satu apa? Kada ada orang bersifat macam sifat Allah, kada ada perbuatan selain perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu as-samad. Arti as-samad apa? Tempat diarahkan segala permintaan. Kita minta apapun, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah, ujar Nabi kita, bila engkau minta, mintalah kepada Allah, karena Allah itu as-samad, tempat ditujukan segala permintaan-permintaan. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan.
Ini menolak perkataan-perkataan orang yang ingkar kepada Allah. Orang musyrik mengatakan al-malaikat banatullah, malaikat itu merupakan putri-putri Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang Nasrani mengatakan bahwa Isa itu adalah ibnullah, anak Allah. Ditolak dengan perkataan, dengan firman lam yalid, Allah itu tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah itu yang menandingi seorang jua pun. Nah, jadi seluruh ayat-ayat yang 4 dalam surat ini intinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa yang mencintai ini surah berarti dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mempunyai fadilat dan faidah yang sangat besar kepada orang yang mencintainya. Tulis qul huwallahu ahad baik-baik. Karena cinta dengan qul huwallahu ahad itu akan mendatangkan pahala yang besar. Kitab ditawing kaligrafi qul huwallahu ahad, karena kecintaan kita kepada surah ini itu pun mendatangkan faidah yang besar. Nah, jadi berapa kali kita membaca sehari sebaiknya suratul Ikhlas ini tergantung kecintaan kita kepadanya. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, man qara'a kulla yaumi atai marrah qul huwallahu ahad muhiya anhu dhunubu 50 sana illa ayyakuna alai dainun, rawahu Tirmidzi. Ujar Nabi kita, siapa yang membaca tiap-tiap hari 200 kali qul huwallahu ahad, dihapus daripadanya dosa 50 tahun, kecuali nang kada terhapus hutang piutang kepada manusia. Hutang kada berilaan, tetap ada hitungannya. Jadi kalau 200 saja sehari membaca qul huwallahu ahad, mati membawa hutang, kada mampu menutupi. Hutang tetap ada. Kalau lebih dari 200 itu bisa kada, bisa iya. Misalnya 1000 sehari membaca qul huwallahu ahad, nah itu kemungkinan bisa menghapus hutang, bisa juga kada menghapus. Nah, pengertian hutang di sini adalah sesuatu yang didapat dengan jalan ridha. Kan kita berhutang lo ridha. Berhutanglah, nggih, berhutang. Lalu kada kau membayari, nah kada tak bayar sampai mati. Nah, ini hutang diperhitungkan di akhirat. Nah, hutang sesuatu yang didapat dengan jalan riba ini kada bisa dibayar dengan qul huwallahu ahad ini, apalagi sesuatu harta orang yang didapat dengan jalan yang tidak diridai. Menipu majinnya lagi, menipu orang, membunguli orang, mengambil ampun orang, mencuntan ampun orang, itu berapa ya qul huwallahu kada kau menutupi itu. Jadi hutang-hutang yang dibawa oleh kita mati itu nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dibayar dengan amal perbuatan kita. Berapa bayarannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Yang jelas kalau qul huwallahu 200 sehari kada cukup membayari. Jadi sembahyang kita mungkin ditarik, puasa kita ditarik, sedekah kita ditarik, qul huwallahu ditarik, hanya untuk membayar hutang di dalam dunia. Apalagi nang menipu orang, apalagi orang-orang yang mengkorupsi uang rakyat, bagiannya lagi kada mampu membayarin itu. Orangnya banyak ampunnya, jutaan manusia ampunnya nang diambil. Maka mana membayari itu? Kada ada jalan lain selain daripada menanggung dosa-dosa mereka di akhirat dan pasti masuk ke dalam neraka. Jadi kada usah kita berpikir seapa-apa ibadatnya orang,
Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang hidup bersama Rasulullah, yang berperang bersama Rasulullah, mati, dia Nabi masuk neraka matinya. Kenapa? Karena hanya mengambil harta negara sebuting selimut kada bepadah, yang namanya adalah kir-kira. Ini orang bersama Rasulullah hidupnya, pembantu Rasulullah, mati dibunuh fisabilillah lagi. Masing-masing orang mengucapkan untung dia mati fisabilillah. Nabi tidak, dia masuk neraka. Kenapa? Diteliti, sekalinya dalam awaknya, dalam pakaiannya ada menyimpan sebuting selimut yang diambilnya daripada harta pampasan perang. Pampasan perang adalah harta rakyat, harta negara yang mestinya dibagi. Sebuting selimut berapa ada harganya? Nah, nama ambilnya pulang orang yang berjuang lawan Rasulullah, ya tuh matikan neraka. Apalagi yang diambil 1 juta, hidup jauh lawan Rasulullah, sampai yang barang kambingan sudah maginnya lagi. Jadi kada mudah orang-orang yang mengambil duit rakyat, duit negara, akan berat urusannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.